Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengevaluasi proses penerimaan peserta didik baru tingkat SMA dan sederajat tahun 2022. Hal itu dilakukan pasca aksi unjuk rasa yang menyoal adanya indikasi pelanggaran dalam proses PPDB tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Setiawan Aswad angkat bicara usai terjadinya aksi demonstrasi yang meminta dirinya untuk dicopot. Namanya disorot menyusul adanya indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru tingkat SMA dan sederajat tahun 2022. Setiawan Aswad mengatakan pihaknya akan mengevaluasi seluruh proses PPDB, diantaranya mendata kembali jumlah siswa yang sudah terdaftar di sekolah, termasuk daya tampung tiap sekolah baik negeri maupun swasta. Disdik Sulsel menargetkan evaluasi tersebut akan dilakukan awal September mendatang dengan harapan tidak ada lagi siswa yang tidak bisa bersekolah karena alasan kuota sekolah yang sudah full. Kita akan melihat nih, setelah 31 Agustus, kita akan mulai memetakan berapa siswa yang sudah terdaftar di sekolah masing-masing. Kemudian kita lihat berapa anak yang tidak tertampung. Bicara daya tampung sekolah itu tidak boleh negeri selalu dihitung, ada swasta negeri situ. Daya tampung di Makassar ini melebihi daripada keluaran SMP Madrasah Sanawiyah, melebihi itu. Persoalannya kan orang selalu mau masuk ke negeri, toh? Ya bisa dimaklumi karena satu mungkin persoalan pembiayaan, dua persoalan kualitas kan. Tetapi bicara daya tampung kita memenuhi. Nah, bagaimana caranya nanti kalau ada yang belum menikmati layanan pendidikan? Nah, kita punya kebijakan kan bahwa semua orang harus sekolah. Nah, nanti kita lihat bahwa masih adakah sekolah di negeri dan swasta yang belum memiliki siswa. Nah, nanti kita arahkan, silahkan ada di sana. Ya. Nanti kita akan bicara juga dengan pihak-pihak sekolah swasta bagaimana mereka yang ada kendala pembiayaan misalnya, nah, itu bisa diberi keringanan. Sebelumnya ada beberapa indikasi pelanggaran yang membuat nama Kadis Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad ikut disorot dalam aksi demonstrasi di depan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Senin kemarin. Salah satu indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini, yakni banyaknya siswa siluman yang diterima pihak sekolah melalui jalur yang tidak resmi. Selain itu juga ditemukan adanya dugaan korupsi pengadaan anggaran server PPDB tahun 2022 yang dinilai telah merugikan banyak pihak, khususnya para calon siswa dan orang tua. Wahyu Saputra, Celebes TV. Gubernur Sulsel